Raja Tentara Bayaran. Bab 331. Tak perlu dikatakan lagi, pemahaman Shen Lian tentang seni bela diri. Dia bahkan bisa memahami Yi Jinjing. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak bisa memandang seni bela diri dunia, di bawah bimbingan Ding Yin, dia menjalankan Zhenwu. Buku dari sumber yang sama. Segera, Shen Lian mulai mengoperasikan kekuatan internalnya sesuai dengan bimbingan Ding Yin. Pada awalnya, Shen Lian tidak merasakan apapun. Ketika buku operasi Zhenwu mencapai tahap tengah, beberapa perubahan secara bertahap terjadi di tubuh Shen Lian. Sutra Hati Tai, yang tadinya sunyi karena Yi Jinjing, perlahan-lahan menjadi gelisah. Shen Lian dapat dengan jelas merasakan bahwa dasar Sutra Hati Tai miliknya dapat terhubung secara sempurna dengan buku seni bela diri sejati. Penemuan ini membuat Shen Lian sangat gembira. Anda harus tahu bahwa sejak Shen Lian mempraktikkan Yi Jinjing, Sutra Hati Tai telah dikesampingkan. Bukan karena Shen Lian menyukai yang baru dan membenci yang lama, tetapi tingkat latihan Yi Jinjing terlalu tinggi. Tai Sutra Hati sama sekali tidak ada bandingannya dengannya. Bahkan jika Shen Lian ingin berlatih Sutra Hati Tai, dia secara naluriah akan ditekan oleh Sutra Yi Jin dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun sekarang situasinya agak membaik. Di bawah bimbingan Zhenwu Baodian, Yi Jinjing telah kehilangan agresivitasnya. Tidak hanya tidak dapat ditekan, tetapi juga memiliki rasa saling melengkapi. Shen Lian, yang menemukan perubahan ini, tidak berani mengabaikannya, dan diam-diam memulai Zhenwu Baodian. Fondasi yang diletakkan oleh Sutra Hati Tai secara bertahap diperkuat di bawah pengaruh Zhenwu Baodian lainnya. Tampaknya telah mencapai efek evolusioner. Ding Yin, yang awalnya menjaga hukum, juga tampak bingung saat ini. Shen Lian, yang baru saja mempelajari manual seni bela diri sejati tingkat pertama, sebenarnya mengaktifkan energi internalnya sendiri. Itu karena operasi paksa. Apa yang terjadi hanya ketika seseorang memiliki kekuatan sebenarnya adalah obsesi, tapi bagaimana Shen Lian bisa terobsesi? Saat ini, nafasnya stabil dan ekspresinya seperti biasa, yang sama sekali bukan gejala obsesi. Dan yang paling penting adalah rute latihan Shen Lian saat ini ternyata merupakan metode lanjutan dari buku seni bela diri sejati. Meskipun keadaan Shen Lian saat ini sudah cukup, tapi bukankah terlalu jahat untuk membuat sesuatu dari ketiadaan? Anda harus tahu bahwa Ding Yin baru saja memberitahu Shen Lian formula untuk tingkat pertama. Apalagi melihat situasi ini dengan matanya sendiri, Ding Yin belum pernah mendengarnya. Meskipun dia terkejut, Ding Yin juga orang yang telah melihat angin kencang dan ombak, jadi dia tidak akan panik. Bagaimanapun, karena Shen Lian sendiri tidak memiliki masalah, tidak perlu bereaksi terlalu keras, asalkan dia berkonsentrasi untuk melindungi hukum di sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi internal Shen Lian menjadi lebih baik dan lebih baik. Sutra Hati Tai, yang awalnya diam, ditingkatkan oleh manual Zhenwu. Dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu telah terangkat sedikit, tetapi pada saat yang sama tidak menimbulkan tekanan apapun pada meridian Yi Jin. Hasilnya, Sutra Hati Tai, yang semula bertahan di celah-celah tubuh Shen Lian, berkembang pesat dan meluas selama latihan berkelanjutan Shen Lian. Jika itu adalah seorang pejuang biasa, dia mungkin sudah gila sekarang. Untungnya, pedoman seni bela diri sejati dapat dicangkokkan langsung ke dasar Sutra Hati Tai, sehingga fondasinya tidak akan menjadi tidak stabil. Dengan tumbuhnya Zhenwu Baodian, situasi di tubuh Shen Lian yang awalnya didominasi oleh keluarga Yi Jinjing telah berubah. Ketika Shen Lian membuka matanya, perubahan yang mengejutkan telah terjadi di tubuhnya. Kekuatan internal magis yang awalnya dihasilkan oleh Yi Jinjing di dalam tubuh sekarang hanya mencakup separuh negara. Separuh sisanya adalah kekuatan internal emas yang tidak diketahui yang dihasilkan dengan menjalankan buku Zhenwu, tetapi tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Saudaraku, mengapa sekarang aku merasa kamu lebih ilahi daripada nenek moyangku? Melihat Shen Lian membuka matanya, Ding Yin, yang telah berkonsentrasi untuk melindunginya, berlari dan menghela nafas ke arah Shen Lian dengan ekspresi heran di wajahnya. Apa maksudmu? Shen Lian tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku baru saja memberitahumu tentang kitab pikiran Zhenwu tingkat pertama, tetapi kamu mempraktikkannya hingga tingkat ke-7 sekaligus. Katakan padaku, apakah kamu pernah mempraktikkannya secara diam-diam sebelumnya? Ding Yin mengungkapkan keraguannya. Sekte Tai Chi dan Sekte Wudang telah berhubungan baik selama beberapa generasi. Bahkan jika Shen Lian benar-benar mengetahui buku seni bela diri sejati, Ding Yin tidak dapat mengatakan apapun telah terjadi. Selama kita tidak menyebarkan rumor keluar, bukankah ada perbedaan besar dalam keluarga kita?
Apa yang saya praktikkan adalah Sutra Hati Tai. Saya belum pernah mempelajari pedoman seni bela diri sejati. Tidak hanya aneh bagi Anda, tetapi saya juga sangat aneh. Pedoman seni bela diri sejati ini bukanlah sesuatu yang saya latih selangkah demi selangkah. Sebaliknya, itu langsung dicangkokkan ke dasar Sutra Hati Tai saya. Biarkan alam mengambil jalannya dan menjadi seperti ini. Shen Lian mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh. Mendengar ini, Ding Yin menunjukkan ekspresi yang rumit. Setelah berlatih kungfu sepanjang hidupnya, bisakah Ding Yin tidak memahami dengan jelas apa yang dibicarakan Shen Lian? Jika mereka dapat berbagi landasan yang sama, itu berarti Sutra Hati Tai dan buku seni bela diri sejati mungkin memiliki kekuatan internal yang sama. Cepat, tunjukkan padaku seperti apa keahlianmu setelah kamu mempraktikkannya. Memikirkan hal ini, Ding Yin dengan cepat menarik sosok kayu yang digunakan di ruang latihan dan memberi isyarat kepada Shen Lian untuk menggunakan kekuatan batinnya untuk meninju dan melihatnya. Tentu saja, Shen Lian tidak akan keberatan. Shen Lian juga sangat ingin tahu tentang kekuatan batin emas itu dan ingin tahu seberapa kuatnya mereka. Menghadapi tiang kayu yang terbuat dari kayu elem, Shen Lian menarik napas. Segera, cahaya keemasan samar muncul di tangannya. Dia mengangkat tinjunya dan memukul tiang kayu itu dipukuli hingga berkeping-keping. Apakah ini kekuatan internal yang kamu kembangkan menggunakan True Martial Arts Manual? Ding Yin tidak terkejut dengan kekuatan pukulan Shen Lian. Bagaimanapun, sebagai seorang pejuang ekstrim di tahap akhir pelatihan tubuh, Ding Yin dapat melakukannya dengan pukulan sederhana, tetapi jenis yang digunakan oleh Shen Lian kekuatan internal tidaklah sederhana. Bukannya Ding Yin belum pernah melihat energi internal berwarna emas, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa Zhenwu Baodian dapat mengolah energi internal berwarna. Selain itu, kekuatan internal ini membawa kekuatan suci, yang berbeda dari kekuatan internal yang mendominasi, tetapi merupakan jenis kekuatan yang sangat maju. Rasanya seperti secara alami dapat menekan semua jenis kekuatan internal lainnya, yang sungguh ajaib. Ya, apa? Apakah ada masalah? Shen Lian menoleh untuk melihat Ding Yin dan bertanya. Perasaan Shen Lian berbeda dengan Ding Yin. Sebagai pengguna kekuatan internal, dia sebenarnya yang paling banyak bersuara. Setelah Sutra Hati Tai dan Zhenwu Baodian digabungkan menjadi satu, kekuatan internal yang dikembangkan seperti kekuatan internal supernatural menurut Taoisme. Jika kekuatan internal semacam ini benar-benar perlu dijelaskan, maka itu disebut kekuatan internal Wuji. Bab 332. Seperti yang kita ketahui bersama, kekuatan internal terbagi menjadi berbagai atribut. Kelima elemen tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Pada akhirnya, mereka tidak dapat dipisahkan dari 5 elemen dasar tersebut. Apa yang ingin dikatakan Shen Lian tentang Wuji sebenarnya adalah bahwa kekuatan internalnya sendiri dapat disebut tanpa atribut. Kekuatan internal ini seperti alien yang telah melompat keluar dari 3 alam dan tidak termasuk dalam 5 elemen. Pada saat yang sama, ia bahkan dapat menekan kekuatan internal atribut lainnya. Tentu saja ada masalah. Saya telah berlatih manual seni bela diri sejati selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah mengembangkan kekuatan internal seperti milik Anda. Ding Yin berkata dengan ekspresi sedih. Saat ini, hati Ding Yin benar-benar terbalik. Awalnya dijanjikan bahwa Shen Lian akan diajarkan keterampilan unik dari Sekte Wudang ini sebagai tanda terima kasih. Namun, ternyata kelainan ini terjadi dan dia diizinkan untuk mengembangkan keterampilan internal yang begitu kuat. Apakah ini alasan Sutra Hati Tai? Kakak senior Ding, bagaimana kalau aku mengajarimu Sutra Hati Tai dan mencobanya? Mendengar kata-kata Ding Yin, Shen Lian sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menemukan kuncinya. Yang pasti kekuatan internal emas ini dihasilkan oleh Zhenwu Baodian, dan tidak ada hubungannya dengan Yi Jinjing di dalam tubuhnya. Terus terang, alasan mengapa Ding Yin tidak memiliki kekuatan batin yang tak terbatas ini secara alami adalah Sutra Hati Tai. Ding Yin tanpa daya menutupi wajahnya, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia awalnya ingin menggunakan buku seni bela diri sejati untuk membalas budi, tapi bagaimana dia bisa berani meminta Sutra Hati Tai Shen Lian? Namun, sebagai seorang pejuang, mengejar seni bela diri adalah tugas yang wajib. Meskipun saya menahan kata-kata penolakan, saya tetap tidak bisa mengatakannya. Dan Ding Yin sebenarnya tidak mau menolak. Karena Shen Lian mengatakan bahwa Sutra Hati Tai dan Zhenwu Baodian dapat digabungkan, dia dapat dengan berani berspekulasi bahwa kedua teknik ini kemungkinan besar akan saling melengkapi dan menghasilkan yang terbaik dari satu sama lain. Berlatihlah salah satunya secara individu,
Itu semua adalah metode pelatihan yang tidak lengkap. Siapa yang ingin meninggalkan penyesalan seperti itu? Kakak senior Ding Yin, jangan sopan. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, dengan musuh di depanmu, mengapa kamu peduli dengan hal-hal ini? Saat dia berbicara, Shen Lian menemukan kertas dan pena, menyalin sutra hati Tai Yi dan meninggalkannya pada Ding Yin. Karena dia ingin sekali pergi ke rumah Ma, Shen Lian tidak memilih untuk menonton Ding Yin berlatih sutra hati Tai Yi secara langsung. Setelah menerima buku rahasia yang diberikan oleh Shen Lian, Ding Yin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shen Lian tanpa ragu-ragu. Dia pertama-tama berjanji bahwa buku rahasia itu tidak akan bocor, dan kemudian menekankan bahwa dia masih berhutang budi pada Shen Lian dengan bantuan buku seni bela diri sejati. Dia dan Shen Lian bertukar keterampilan seni bela diri, tetapi bantuan itu masih terhutang. Ketika dia keluar dari ruang latihan, hari sudah larut. Shen Lian menginap 1 malam lagi di Gunung Wudang. Keesokan paginya, dia menemui guru Tao He Chun untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah pendeta Tao He Chun meminta Ding untuk memimpin Shen Lian ke gerbang gunung, dia terus bermeditasi dan memelihara energinya. Dugu Busan, yang selalu diam, juga mengikuti Shen Lian ke gerbang gunung. Saudara Dugu, kamu mau kemana? Sesampainya di gerbang gunung Wudang, Shen Lian mula-mula mengucapkan terima kasih kepada Ding Yin dengan tangan terkepal, lalu berbalik dan bertanya pada gunung Dugubu. Aku mengikutimu. Dugu Busan berkata dengan tenang. Ah! Shen Lian tercengang. Aku tidak tahu bagaimana membalas budi padamu, jadi aku akan mengikutimu dulu. Dugu Busan terus berbicara, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menunjukkan postur yang sangat misterius, yang membuat Ding Yin hampir tidak bisa menahan tawa. Maksudku, pendekar pedang, kamu sangat pemalu. Kamu berhutang budi padaku begitu besar, dan kamu tidak ingin mengungkapkannya dengan benar. Apakah kamu akan membayarnya kembali seperti ini? Tak perlu dikatakan lagi, kata-kata buruk Ding Yin, jika dia menemukan peluang bagus dan tidak memanfaatkan Dugu Busan, maka dia bukanlah dia. Saya miskin. Dugu Busan memelototi Ding Yin, lalu berkata tanpa daya. Saudara Dugu, tidak perlu. Kalau ada urusan, selesaikan urusanmu sendiri dulu. Tentang itu, Shen Lian berkata sambil tersenyum bahwa awalnya adalah ide Shen Lian untuk membantu mereka berdua mengubah meridian mereka. Dalam hati Shen Lian, adalah tugasnya untuk melakukan ini sebagai saudara, dan dia tidak pernah berpikir untuk membalas apapun sebagai imbalan. Aku baik-baik saja. Jika kamu tidak keberatan, biarkan aku mengikuti. Dugu Busan masih bersikeras. Jelas, Shen Lian hanya bisa membuat Dugu Busan menyerah untuk mengikutinya dengan mengucapkan kata-kata kasar. Kemanapun perginya, jika kakak Dugu bersedia, adikku pasti bisa memintanya. Karena Dugu Busan bersikeras untuk mengikutinya, Shen Lian tidak bisa menolak, jadi dia harus setuju. Dahi. Melihat Dugu Busan telah membuat keputusan seperti itu, Ding Yin segera tidak bisa duduk diam. Setelah memikirkannya, Ding Yin mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon adik laki-lakinya Su Guanyu, lalu berkata, otakku yang bermain pedang tiba-tiba terlintas di benakku. Saudaraku, jangan katakan apapun. Aku akan bergabung dengan geng juga. Ding Yin berkata sambil melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke depan. Rupanya, dia juga berencana mengikuti Shen Lian dalam perjalanan ke rumah Ma. Apa yang sedang kamu mainkan? Melihat adegan ini, Shen Lian belum berbicara, tetapi Dugu Busan tidak dapat menahannya. Kemarin, Ding Yin telah memberikan buku rahasia sekte tersebut kepada Shen Lian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sekarang. Apa maksudmu dengan main-main? Kamu, seorang pendekar pedang, boleh mengikutimu, tapi aku, Ding Yin, tidak boleh mengikuti. Aku juga berhutang budi pada seseorang. Saudara Shen bahkan tidak mengatakan apapun yang menentangnya. Berhenti bicara omong kosong. Ding Yin memalingkan muka saat dia berbicara, tidak lagi memperhatikan Dugu Busan. Melihat ini, Shen Lian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan menutup mulutnya, dan membawa sepasang harta karun bersamanya dalam perjalanan menuju rumah Ma. Bagaimanapun, Shen Lian tidak menentang kebersamaan dengan dua tuan ini. Jika tidak ada yang lain, wajah Ding Yin saja sudah cukup untuk diminum oleh keluarga Ma. Hanya bercanda, murid utama Gunung Wudang, sendirian dengan status ini, Ma keluarga tidak berani bertindak sembarangan, yang sebenarnya sangat membantu tujuan Shen Lian mencari informasi. Ini bukan hari pertama Shen Lian mengetahui tentang kelainan keluarga Ma. Masalah salah satu orangnya yang meracuni salah satu anggotanya masih merupakan kasus yang belum terselesaikan, adegan selalu tidak diketahui. Kali ini, Shen Lian tidak hanya ingin bertanya tentang Sekte Shuro,
tetapi juga ingin melihat Ma Peng yang lumpuh di tempat tidur. Pria jujur itu meninggalkan kesan mendalam pada Shen Lian cukup, jadi Shen Lian tidak bisa membantunya. Sekarang kekuatan internal supernatural sudah cukup, Shen Lian tidak keberatan membantu, mencoba melihat apakah Ma Peng dapat dikembalikan ke keadaan semula. Bersambung.